Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufikur Rahman dari kelas Teknik Elektropomi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syukur dari Universitas Nurul Jadid atau disingkat dengan UNUJA dengan jurusan Teknik Elektro atau bisa disingkat dengan TE. Dengan NIM 2221383. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 22213000086. Saya dari Prodi Elektronika dari Universitas Nurul Jadid. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi transformasi Laplace. Daftar isi yang mau saya bahas, yang pertama, analisis transformasi. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan pada transformasi. Yang ketiga, langkah-langkah menentukan transformasi. Yang keempat, penulisan transformasi Laplace. Yang kelima, penerapan transformasi pada Laplace penyelesaian. Yang keenam, contoh soal transformasi. Analisis transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier. Dengan menggunakan transformasi Laplace, dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida teredam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks. Pengertian dari fungsi sinusoida adalah fungsi matematika yang mewakili pola pergerakan berulang yang teratur dan terdistribusi secara sinusoidal. Fungsi sinusoida sangat penting dalam banyak bidang ilmu, termasuk matematika, fisika, rekayasa, dan ilmu komputer. Berikut adalah beberapa fungsi penting dari sinusoida. Representasi gelombang. Sinusoida sering digunakan untuk mewakili gelombang suara, cahaya, atau fenomena gelombang lainnya. Misalnya, gelombang suara dapat dipresentasikan sebagai sinusoida dengan amplitudo yang berubah-ubah, sesuai dengan amplitudo gelombang suara yang sedang diamati. Fungsi sinusoida memiliki berbagai aplikasi yang luas dan penting dalam banyak bidang ilmu dan teknologi. Yang kedua, pengertian fungsi sinusoida teredam merujuk pada suatu fungsi sinusoidal yang mengalami penurunan amplitudo seiring berjalannya waktu. Teredamnya fungsi sinusoida dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti resistansi dalam rangkaian listrik atau gesekan dalam sistem mekanis. Fungsi sinusoida teredam seiring muncul dalam berbagai konteks fisika dan teknik, seperti dalam rangkaian elektronik, osilasi mekanik, gelombang suara, dan fenomena getaran yang teredam. Pengetahuan tentang fungsi sinusoida teredam penting dalam memahami karakteristik dan perilaku sistem teredam tersebut. Yang ketiga, pengertian dari fungsi eksponensial adalah jenis fungsi matematika yang melibatkan pangkat bilangan dasar eksponen yang konstan. Fungsi eksponensial memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang ilmu. Beberapa contoh penerapan fungsi eksponensial meliputi pertumbuhan populasi, penurunan radioaktif, pertumbuhan ekonomi dengan tingkat bunga yang tetap. Salah satu contoh penerapan fungsi eksponensial
dari pertumbuhan populasi adalah model pertumbuhan populasi yang dikenal sebagai model Malthusian. Salah satu contoh penerapan fungsi dari penurunan radioaktivitas adalah proses di mana inti atom mengalami peluruhan spontan dan melepaskan radiasi dalam bentuk partikel atau gelombang elektromagnetik. Hukum penurunan radioaktif dapat dijelaskan menggunakan fungsi eksponensial. Secara sederhana, prosedur dasar pemecahan menggunakan metode transformasi. Yang pertama, persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu (T) ditransformasikan ke kawasan frekuensi (S). Dengan transformasi, untuk mempermudah proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Yang kedua, persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Yang ketiga, penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikan ke dalam kawasan waktu. Yang keempat, hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Hal-hal transformasi Laplace. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat bekerja dalam transformasi Laplace. 1. Fungsi waktu. Perhatikan ada beberapa fungsi waktu yang didefinisikan dengan jelas sebelum menerapkan transformasi Laplace. Fungsi waktu harus didefinisikan untuk seluruh rentan waktu yang relevan. 2. Memahami properti dasar transformasi Laplace seperti linearitas. Linearitas adalah sifat hubungan antar linear antar variabel. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada suatu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. 2. Pergeseran waktu. Waktu dari transformasi Laplace menyatakan bahwa pergeseran dalam dominan waktu sesuai dengan perkalian eksponensial yang kompleks. Pergeseran frekuensi, di mana informasi digital dikodekan pada sinyal pada secara berkala menggeser frekuensi pada antar beberapa frekuensi diskrit. Derivatif merupakan nama lain dari turunan atau diferensial. Konsepnya sama, merupakan suatu fungsi variabel tak bebas berubah sehubungan dengan suatu perubahan unit yang sangat kecil dalam variabel bebas. 3. Menerapkan informasi Laplace pada persamaan diferensial untuk mendapatkan fungsi transfer system. Fungsi transfer system menyediakan representasi matematika dan karakteristik sistem. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan transformasi. Tentukan persamaan diferensial dalam ranah plus dalam rangkaian listrik dengan menggunakan hukum Ohm atau hukum Kirchhoff. 2. Bentuk persamaan pembantu dalam ranah S dengan menggunakan transformasi Laplace. 3. Substitusikan nilai awal atau syarat batas yang diberikan, kalau ada, ke dalam persamaan pembantu. 4. Selesaikan persamaan pembantu dengan perhitungan aljabar, termasuk dengan metode jumlah pecahan parsial. 5. Finalisasi menggunakan inverse transformasi Laplace untuk menentukan solusi akhir.
penulisan transformasi Laplace. F S sama dengan L, F T sama dengan integral 0 sampai tidak terbatas, di mana L itu menandakan kalau transformator, Ft itu fungsi waktu, Fs itu adalah hasil transformasi. Jadinya sudah diartikan itu L adalah transformator, Ft itu adalah fungsi waktu, Fs itu adalah hasil transformasi. Tabel transformasi Laplace ini sudah menyelesaikan persamaan diferensialnya. Jadinya itu sudah disamakan atau sudah dikonversikan. Jadinya gampang. Kalau nanti bacanya itu gampang. Kalau tabelnya sudah tertera di atas, untuk kode-kodenya atau rumus-rumusnya sudah tertera yang di atas ini. Transformasi Laplace dari persamaan diferensial itu adalah teknik matematika mapan untuk memecahkan persamaan diferensial banyak masalah matematika yang diselesaikan dengan menggunakan transformasi tersebut. Idenya adalah mengubah masalah menjadi masalah lain yang lebih mudah dipecahkan. Di sisi lain, transformasi inverse berguna untuk menghitung solusi dari masalah yang diberikan. Untuk pemahaman yang lebih baik, mari kita selesaikan persamaan diferensial order pertama dengan bantuan transformasi Laplace. Pertimbangan Y min 2Y sama dengan E 3X dan Y 0 sama dengan min 5 cari nilai L, Y. Langkah pertama persamaan dapat diselesaikan dengan bantuan dan juga persamaan linearitas. Jadinya L, Y min 2Y sama dengan E 3X dan juga LY adsen min L 2Y sama dengan 1 S min 3. Karena L itu adalah EAX sama dengan 1 per SA. LY min 2S Y sama dengan 1 S min 3. SL, jadi SLY min Y 0 min 2LY sama dengan 1 atau S min 3 menggunakan properti linearitas dari transformasi Laplace. Jadinya LY S min 2 plus 5 sama dengan 1 S min 3 menggunakan nilai Y 0 yaitu min 5 yang diberikan. LY S min 2 sama dengan 1 S min 3 min 5. LY sama dengan min 5S plus 16 S min 2 dan juga dijadikan dengan S min 3. Di sini min 5S plus 16 S min 2 S min 3 dapat ditulis sebagai min 6 S min 2 plus 1 atau S min 3 menggunakan metode pecahan parsial. Yaitu menyeratkan LY sama dengan min 6 S min 2 plus 1 S min 3. LY sama dengan min 6 X 2X plus E 3X. Penerapan transformasi Laplace pada penyelesaiannya juga adalah cara penyelesaiannya dan juga contoh-contoh dasar yang saya jelaskan mengenai transformasi Laplace. Penerapan transformasi Laplace pada penyelesaiannya, persamaan diferensial order 1 simultan. Misalnya diketahui persamaan diferensial simultan berikut dx per dt sama dengan 2x min 3y dan dy per dt sama dengan y min 2x. Dengan syarat y 0, anggap aja y 0 b 1 dan x 0 b 2. Persamaan diferensial parsial simultan tersebut dapat juga diselesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace. Cara penyelesaiannya, persamaan diferensial simultan sebagai berikut. Ditransformasikan Laplace kedua ruas pada persamaan diferensial sehingga peroleh persamaan aljabar dalam fungsi f, s.
Kemudian dicari X, S, dan Y, S dalam bentuk fungsi S. Dan juga caranya dicari inverse transformasi Laplace pada kedua ruas, yaitu pada X, S, dan Y, S, sehingga diperoleh penyelesaian dari persamaan diferensial simultan dan persamaan diferensial orde 2, yaitu X dan Y. Itu adalah penerapan transformasi Laplace pada penyelesaiannya dan penyelesaiannya. Contoh soal transformasi yang saya sebutkan tadi di atas yaitu dx sama dengan dt 2x min 3y dan dy per dt sama dengan y min 2x dengan syarat x itu adalah 0 yaitu 8 dan y itu sama dengan 3. Jadinya penyelesaiannya seperti ini. Diambil transformasi Laplace pada kedua persamaan diferensial, jadinya itu dx sama dt L2x min 3y dan dy per dt sama dengan ly min 2x diperoleh sx s min x0 2xs min jadinya itu 3ys atau bisa disebut dengan sx min 8 sama dengan 2xs min 3ys s min y0 sama dengan ys min 2xs jadinya itu sys min 3 sama dengan ys min 2xs. Nah, jadinya S itu S min 2 dikali S plus 3YS sama dengan 8. Nah, 2X S tambah S min 1 YS sama dengan 3. Dengan metode Cramer diperoleh XS yaitu 83 3S min 1 per 2 min 2 3 2S min 1. 8S min 1 min 9 S min 2 S min 1 min 6 sama dengan 8S dikurang 17 S2 dan juga min 3S dan juga min 4. Sekian dari kelompok kami yang telah menjelaskan transformasi Laplace. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.